Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai perkuliahan pertama kimia organik bahan alam. Jadi nanti materi atau topik pembahasan yang akan dipelajari pada mata kuliah ini pertama meliputi pengenalan dan manfaat kimia bahan alam itu dari berbagai macam bidang, dan kemudian ada gambaran umum jalur biosintesis senyawa utama yaitu metabolit primer yang kemudian diproses lebih lanjut membentuk metabolit sekunder atau yang disebut sebagai bahan alam itu sendiri. Kemudian klasifikasi dan distribusi senyawa bahan alam berdasarkan sumber, origin ya, sifat dan jalur biosintesisnya. Kemudian ada reaksi yang terlibat dan mekanismenya dalam pembentukan senyawa alam, serta unit biosintesis dan enzim yang terlibat di dalamnya. Kemudian ada proses biosintesis senyawa bahan alam, baik itu dari jalur asetat, sikimat, mevalonat, alkaloid, dan peptida. Dan terakhir yaitu pemanfaatan bioteknologi dalam produksi senyawa-senyawa bahan alam. Untuk mengetahui senyawa bahan alam itu apa, sumbernya seperti apa, mari kita lihat ilustrasi gambar sebagai berikut. Pada gambar, seekor kupu-kupu yang hinggap di kelopak bunga untuk menghisap nektar. Pertanyaannya, bagaimana kupu-kupu mengetahui keberadaan nektar tersebut? Jawabannya adalah melalui aroma dan warna bunga. Bunga menghasilkan senyawa volatil yang memunculkan aroma khas yang dapat dideteksi, serta memiliki warna mencolok yang berfungsi menarik perhatian. Aroma dan warna inilah yang merupakan bagian dari komponen kimia alami yang dihasilkan oleh bunga. Lalu apa tujuannya? Hal ini merupakan bentuk sinyal alami dalam proses simbiosis mutualisme. Bunga menyediakan nektar sebagai sumber makanan bagi serangga, sedangkan serangga membantu proses penyerbukan di mana serbuk sari menempel pada tubuh serangga saat mengisap nektar. Contoh lain adalah bisa ular. Dalam kondisi terancam, beberapa jenis ular seperti kobra mampu menghasilkan dan bahkan menyemprotkan bisa sebagai bentuk pertahanan diri. Bisa ular ini juga termasuk senyawa bahan alam dan masuk dalam golongan peptida. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa bahan alam merupakan komponen kimia yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan memiliki fungsi ekologis. Ini kata kuncinya. Jadi fungsinya untuk adaptasi, interaksi atau simbiosis, serta perlindungan diri terhadap predator. Secara spesifik, senyawa bahan alam termasuk dalam golongan senyawa metabolit sekunder. Dulu kita telah mempelajari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Keempat komponen ini termasuk dalam senyawa metabolit primer, yaitu senyawa utama karena kata primer ya, yang dimiliki oleh semua makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa keberadaan senyawa-senyawa ini, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Karbohidrat misalnya, itu berperan sebagai sumber energi. Kemudian ada protein dan lemak, yang fungsinya untuk pembentukan serta pemeliharaan jaringan tubuh. Bahkan pada tingkat mikroskopis, seperti bakteri dan jamur atau virus, biomolekul ini tetap diperlukan, misalnya dalam pembentukan membran sel dan proses replikasi sel. Selain metabolit primer, beberapa makhluk hidup juga mampu menghasilkan senyawa lain yang disebut sebagai metabolit sekunder. Senyawa ini disintesis dari bahan baku metabolit primer. Tidak semua makhluk hidup menghasilkan metabolit sekunder atau yang disebut sebagai bahan alam. Dan fungsi utamanya berkaitan dengan adaptasi terhadap lingkungan. Berbeda dengan metabolit primer, keberadaan metabolit sekunder tidak selalu esensial untuk pertumbuhan, namun sangat penting untuk interaksi ekologis. Beberapa contoh senyawa bahan alam yang umum dikenal antara lain seperti polifenol, terpenoid, serta minyak atsiri atau volatile oil yang kita bahas sebelumnya ya, yang dihasilkan oleh bunga untuk atraktan, menarik serangga karena menghasilkan aroma khas yang dapat ditangkap oleh sensori dari serangga tersebut. Selain itu terdapat pula pigmen atau zat warna yang berperan dalam memberikan warna dan memiliki fungsi ekologis tertentu. Dalam kimia bahan alam, kita akan mempelajari secara mendalam 3 prinsip utama yang juga menjadi dasar dalam ilmu kimia secara umum. Yaitu pertama apa? Struktur. Kemudian kedua sifat atau fungsi. Dan ketiga adalah reaksi. Dengan fokus khusus
di mata kuliah ini adalah pada senyawa-senyawa yang berasal dari alam. Jika kita melihat pada gambar ini, terdapat 3 komponen penting yang saling berhubungan, yaitu struktur, sifat atau fungsi, dan reaksi. Pertama, struktur merupakan aspek yang sangat penting dalam kimia. Dengan mengetahui struktur suatu zat, khususnya senyawa alam dalam konteks ini, kita dapat memprediksi atau memperkirakan sifat dan fungsinya baik secara fisik, seperti warna, aroma, dan rasa, maupun secara kimiawi, misalnya seperti kelarutannya dalam air atau disebut dengan hidrofilik, atau dia sifatnya seperti lemak atau minyak, hidrofobik, tidak larut dalam air. Sebagai contoh lainnya, ketika kita mengamati struktur senyawa polifenol, misalnya, kita dapat memperkirakan bahwa senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan, yaitu mampu menangkal radikal bebas. Selanjutnya, dengan memahami reaksi kimia, kita menyadari bahwa terjadi perubahan struktur pada senyawa bahan alam tersebut. Perubahan struktur inilah pada akhirnya akan memengaruhi sifat dan fungsi senyawa. Apa manfaat kita mempelajari kimia bahan alam? Kita mengetahui ya bahwa senyawa metabolit sekunder memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Fungsi ini kemudian dimanfaatkan oleh para peneliti untuk dikembangkan lebih lanjut di berbagai macam bidang. Misalnya senyawa volatil yang memiliki aroma khas dimanfaatkan dalam industri parfum. Senyawa yang berfungsi sebagai pertahanan diri dimanfaatkan sebagai obat-obat seperti antibakteri maupun anti kanker bahkan. Beberapa contoh bahan alam yang umum dikenal antara lain kurkumin dari rimpang kunyit yang memiliki aktivitas antiinflamasi dan sering dikonsumsi oleh kita-kita kalau kondisi kurang fit gitu ya tubuhnya. Kemudian selain itu terdapat penisilin yang diproduksi oleh jamur penicillium. Dengan turunannya seperti amoksisilin itu digunakan sebagai antibiotik. Ada pula astaxanthin yang berasal dari alga merah dimanfaatkan sebagai suplemen antioksidan. Di depan kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai sumber-sumber bahan alam, proses biosintesisnya, serta berbagai macam aplikasi khususnya di bidang kesehatan. Demikian perkuliahan hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan.